Shalom semua kepada setiap sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi bertemu di channel Motivasi Singkat. Kali ini saya akan membawa motivasi singkat tentang bangkit dari kegagalan. Saya akan baca firman Tuhan Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, setiap orang, siapapun dia, apapun kedudukannya, kaya atau miskin, bijak, pintar, atau tidak, pastinya semua mengalami dan menemui kegagalan dalam setiap perjalanan hidupnya. Dalam setiap usahanya, mungkin dalam studinya, dalam apa sahaja, pasti mengalami kegagalan. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 37, ayat 23 dan 24 berkata tadi, bahwa Tuhan tidak membiarkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, karena Tuhan yang menetapkan dan menentukannya. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita banyak menemui kegagalan, kesalahan, kesilapan. Tapi saudara, apa yang dikatakan, mari kita perhatikan bersama dan mengerti beberapa hal ya tentang kegagalan. Hal-hal yang perlu dimengerti tentang kegagalan. Yang pertama, kegagalan bukan sebuah perasaan. Yang kedua, kegagalan tidak boleh menjadi akhir dari kehidupan kita. Yang ketiga, kegagalan tidak dapat menutup rencana Tuhan dalam diri kita. Yang keempat, kegagalan hanya awal dari keberhasilan yang akan kita kecapi. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan biarkan kegagalan menghancur hidup kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kegagalan? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan sewaktu kita mengalami kegagalan. Yang pertama, sadarilah bahwa setiap orang pernah gagal. Alkitab dengan jelas mencatatkan dalam perjanjian lama bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, Daud juga adalah beberapa contoh dari orang-orang yang gagal. Tapi saudara, pada waktu mereka sadar, mereka mulai bangkit dan memperbaiki setiap kegagalan mereka. Yang kedua, langkah yang kedua, bagaimana kita bangkit dari kegagalan, yaitu kita harus mengakui kegagalan kita dan bersedia untuk bangkit kembali. Saudara, kita perlu bangkit kembali. Seperti mana Petrus juga banyak kali gagal. Dia 3 kali menyangkal Yesus, dan waktu Yesus disalibkan, dia kecewa, dia putus asa, lalu kembali kepada hidup lama dengan mengajak rekan-rekannya untuk kembali menjala ikan. Tetapi Yesus Kristus datang kembali, memanggil mereka pada saat mereka sedang menjala ikan. Tuhan memulihkan kegagalan Petrus dari kegagalan kepada keberhasilan. Nah, saudara, yang ketiga, langkah yang ketiga untuk apa yang harus kita lakukan sewaktu kita menemui kegagalan. Kita harus kalahkan, patahkan setiap rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit dan maju. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan kita, pada waktu kita mengalami kegagalan, karena hanya Tuhan yang mampu ya memimpin kita, membawa kita kepada suatu terobosan. Itulah sebabnya dalam kitab Mazmur 37 berkata tadi bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini, dalam renungan singkat ini, mari jangan biarkan kegagalan kita menghancurkan kita. Mari kita bangkit, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bukan hanya memiliki rencana yang baik kepada mereka yang berhasil, tetapi justru Tuhan juga memiliki rencana yang terbaik bagi mereka yang gagal. Karena kegagalan bukan akhir dari perjuangan hidup kita. Kegagalan justru membawa kita kepada suatu keberhasilan yang dahsyat yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita sebelumnya. Selamat berjuang, selamat maju, kalahkan kegagalan, perasaan yang coba mengikat hidup kita. Kalahkan itu, karena Yesus Kristus tetap menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Shalom, Tuhan memberkati.